Halo ibu-ibu, selamat datang di pertemuan kedua kelas online ibu hamil pada hari ini. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, dan bayi sehat. Persalinan normal adalah terjadinya kelahiran cukup bulan dengan proses pervaginam alami dan tanpa komplikasi. Pelayanan persalinan sesuai dengan standar dan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Aspek yang penting dalam persalinan normal adalah adanya kepatuhan terhadap arahan penolong persalinan dan dukungan suami beserta keluarga. Tanda-tanda awal persalinan meliputi mulas semakin sering dan semakin lama, keluar lendir bercampur darah atau cairan ketuban, sering ingin kencing atau sulit kencing. Kemudian, tanda-tanda persalinan yaitu: pertama, rasa sakit yang semakin kuat, kedua, terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah, ketiga, tekanan pada anus semakin kuat sehingga ibu semakin ingin mengejan, yang keempat, pecahnya ketuban sehingga pengeluaran lendir dan darah semakin banyak, dan yang terakhir, ketika diperiksa bidan atau dokter, pembukaan jalan lahir sudah lengkap. Selanjutnya yaitu proses persalinan. Proses persalinan ini ada dua cara. Yang pertama yaitu persalinan spontan melalui jalan lahir. Persalinan ini dibagi menjadi 3 kala. Yang pertama disebut dengan kala 1, dimulai dari saat persalinan sampai pembukaan jalan lahir lengkap. Kemudian kala 2, dimulai dari pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Dan kala 3, dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau ari-ari. Proses persalinan yang kedua yaitu dengan cara tindakan. Yang pertama bisa melalui vakum, kemudian yang kedua dengan operasi sesar. Materi selanjutnya yaitu inisiasi menyusu dini atau disebut dengan IMD. IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan meletakkan bayi menempel di dada atau di perut ibu, dan bayi dibiarkan merayap, mencari puting, dan menyusu sampai puas. Proses ini berlangsung minimal 1 jam pertama sejak bayi lahir dan maksimal 2 jam untuk mencegah hipotermi. IMD penting karena akan merangsang produksi ASI dan memperkuat refleks menyusu bayi. Selanjutnya yaitu tentang KB pasca persalinan. KB pasca persalinan ini memiliki tujuan untuk mengatur agar jarak kehamilan tidak terlalu dekat atau lebih dari 2 tahun dan agar ibu punya waktu untuk menyusui dan merawat bayi, menjaga kesehatan ibu, serta mengurus keluarga. KB pasca persalinan ini memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu metode jangka panjang yang terdiri dari AKDR atau IUD, implan, kemudian steril wanita, dan steril pria. Metode jangka panjang sangat efektif dan tidak mudah dikembalikan seperti semula. Yang kedua yaitu metode jangka pendek yang terdiri dari pil, suntik, dan kondom. Metode jangka pendek sangat efektif dengan pemakaian yang benar dan perlu pengulangan. Kemudian pelayanan nifas. Masa nifas itu dimulai sejak bayi lahir hingga 42 hari. Pelayanan nifas ini diberikan selama 4 kali. Yang pertama yaitu saat 6 jam sampai 48 jam. Yang kedua 3 sampai 7 hari. Yang ketiga 8 sampai 28 hari. Dan yang keempat 29 sampai 42 hari. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana menjaga ibu bersalin dan nifas serta bayi agar tetap sehat. Yang pertama yaitu makan makanan sehat dan beraneka ragam seperti nasi, jagung, singkong, sayur, buah, tempe, tahu, telur, daging, ikan, dan susu.
Yang kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, lakukan komunikasi dengan bayi sejak dini. Keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang terakhir, periksa kesehatan selama nifas secara teratur ke dokter atau bidan. Kemudian, hal-hal apa yang harus dihindari oleh ibu bersalin dan ibu nifas? Yaitu pertama, bersalin ditolong bukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian, memebat perut terlalu kencang. Ketiga, duduk di atas bara api atau perapian. Keempat, menempelkan daun-daunan pada alat kemaluan. Yang kelima, membersihkan payudara dengan alkohol, betadin atau obat merah. Dan yang terakhir, membuang ASI atau kolostrum yang pertama kali keluar. Beberapa mitos yang tidak boleh dilakukan oleh ibu setelah melahirkan. Yang pertama yaitu, setelah melahirkan, ibu tidak boleh makan makanan yang berkuah, sebab nantinya vagina akan basah terus. Namun, faktanya, pada masa nifas pasti akan ada cairan yang keluar dari vagina. Mitos yang kedua, setelah melahirkan, ibu tidak boleh makan ikan karena nanti darah yang keluar akan berbau amis. Namun, faktanya, darah yang keluar memang berbau amis. Namun, jika berbau busuk, kemungkinan sudah ada infeksi. Mitos yang ketiga yaitu, ibu dan bayi setelah lahir tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Namun, faktanya, sinar matahari pagi sangat baik untuk mencukupi kebutuhan vitamin D baik ibu maupun bayi. Demikianlah kelas online Ibu Hamil pada pertemuan kedua kali ini. Terima kasih kepada ibu-ibu hebat yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di kelas online berikutnya dan salam sehat.